Selamat siang. Perkenalkan, saya Febri Aulia Rahmi dari kelas B21 dengan NIM 21041397081. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Profesor Dr. Danardana Murwani, MM, untuk kesempatannya saya menyelesaikan tugas dan menyiapkan video singkat mengenai contoh dari analisis atau desain kuantitatif, antara lain factorial design, longitudinal design, dan juga cross-sectional design. Untuk penjelasan yang pertama adalah mengenai desain faktorial. Pada kesempatan kali ini saya mengambil judul Sideness, Commercial Intent, dan Expertise in Block Advertising pada jurnal Business Research. Pada jurnal dengan desain penelitian faktorial design ini, tujuannya adalah mengevaluasi efektivitas pesan komersial pada blog dan mengukur pengaruh sisi pesan, keahlian komunikator, dan juga niat periklanan, serta menguji pengaruhnya atas efektivitas periklanan yang diukur sebagai kredibilitas dan juga niat perilaku. Hipotesisnya adalah sebagaimana berikut. Untuk selanjutnya adalah metode penelitian yang dilakukan adalah desain faktorial eksperimental 2x2x2 untuk mengeksplorasi pengaruh sisi pesan, satu sisi, dan juga dua sisi. Selain itu, terkait dengan keahlian sumber, mengukur dengan tingkat tinggi dan juga rendah. Dan berikutnya adalah mengenai persepsi niat periklanan dengan menguji secara eksplisit dan juga implisit pada persepsi audiens tentang kredibilitas sumber, komunikasi, dan niat perilaku mereka sendiri sebagai variabel tergantung. Sampel purposif dari 295 sarjana dan pasca sarjana dari Universitas Besar di Santiago. Selanjutnya, identifikasi variabel menggunakan variabel bebas. Yang pertama adalah pesan yang dikaitkan dengan tingkat pentingnya beberapa karakter laptop, keahlian komunikator, dan juga niat periklanan. Untuk variabel terikat atau variabel tergantung adalah persepsi kredibilitas sumber dan juga niat perilaku. Dalam hal ini, mereka sebagai partisipan secara acak ditugaskan kepada salah satu dari 8 perawatan dan kemudian diminta untuk menjawab survei tentang sikap mereka terhadap blog dan bagaimana penggunaan terhadap blog. Penggunaan sampel mahasiswa yang dibenarkan pada penelitian ini adalah penggunaan umum blog antara orang di bawah usia 30 tahun. Untuk produk yang direview adalah komputer laptop merek HP sebagai produk yang ditinjau karena dianggap menarik dari penelitian-penelitian sebelumnya dan seringkali digunakan sebagai ulasan blog sebagai contoh khas dari keterlibatan yang tinggi dengan konsumen. Pada pertanyaan untuk factorial design, yang pertama adalah hubungan sebab akibat dengan penciri adalah bahwa A sebagai independen variabel menyebabkan atau mempengaruhi B sebagai dependen variabel yang ditunjukkan setidaknya ada 3 bukti. Antara lain, A dan B seharusnya adalah kovari. Untuk berikutnya adalah time order dari event seharusnya terjadi sebelum B sebagai variabel. Selanjutnya adalah no other possible causes atau tidak ada kemungkinan penyebab lain misalkan dari variabel C, D, E, dan seterusnya. Penyampaian ini merupakan pendapat dari Sekaran dan Bogi. Selanjutnya adalah analisis dari faktor desain faktorial, antara lain apakah A dan B berkolerasi atau berkovarians. Jawabannya adalah iya. Berdasarkan dari hasil penelitian, bahwasanya terdapat korelasi yaitu mengacu pada temuan dari jurnal of Business Research yang menunjukkan bahwa sisi pesan, keahlian komunikator, dan niat periklanan berkorelasi dengan kredibilitas sumber dan niat perilaku. Selanjutnya adalah apakah ada time order dari kegiatan bahwa A muncul sebelum B sebagai variabel. Jawabannya adalah iya, berdasarkan dari hasil penelitian
yang menunjukkan bahwa variabel A sebelum B yaitu variabel sisi pesan. Keahlian komunikator dan niat periklanan memang ada lebih dulu yang dibentuk oleh peneliti. Riset ini dibagi menjadi kelompok sisi pesan, yaitu pesan satu sisi, pesan dua sisi, keahlian sumber yang diukur dari tingkat yang tinggi maupun tingkat yang rendah, dan yang terakhir adalah persepsi niat periklanan yang ditinjau dari niat secara eksplisit maupun niat implisit. Pertanyaan selanjutnya adalah, apakah tidak ada penyebab lain, C, D, dan E, yang menyebabkan perubahan dalam B? Variabel B dalam hal ini hanya disebabkan oleh A. Analisis desain faktorial, jawabannya adalah ya ada. Oleh karena mempengaruhi sisi pesan, keahlian komunikator, dan niat periklanan dikendalikan oleh peneliti. Dan hasil riset adalah menguji relevansi menggunakan pesan dua sisi, sumber ahli, dan tidak memihak terhadap pesan manapun. Dalam hal ini meningkatkan kredibilitas blog dan niat perilaku terhadap produk yang ditinjau. Interaksi variabel dalam hal ini juga diperiksa. Selanjutnya adalah penjelasan mengenai desain penelitian kuantitatif, yaitu desain longitudinal. Pada kesempatan ini, saya menggunakan jurnal yang berjudul Exploring the Relationship Between Human Resource Management and Firm Performance. Analisis pada longitudinal studi ini menggunakan pendekatan meta-analisis. Untuk hipotesis pada penelitian ini adalah sebagaimana berikut, namun tujuan dari penelitian longitudinal ini adalah memeriksa apakah pengaruhnya lebih besar bagi kombinasi praktik kerja berkinerja tinggi atau high performance work practices dan bagi pekerja operasional daripada kinerja keuangan. Selanjutnya, metode yang digunakan pada longitudinal studi adalah mengidentifikasi studi yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan, yang menyelidiki hubungan statistik antara setidaknya satu high performance work practice dan kinerja organisasi. Data periode waktu adalah setelah implementasi praktik sumber daya manusia. Misalkan, data praktik sumber daya manusia yang dikumpulkan pada tahun pertama, sedangkan kinerja perusahaan data dikumpulkan pada tahun kedua atau T2. Meta-analisis secara statistik mengembangkan temuan untuk menetapkan apakah suatu hubungan ada dan berapa perkiraan ukurannya. Jika studi melaporkan korelasi di antara beberapa ukuran praktek kerja berkinerja tinggi dan indikator yang berbeda dari kinerja organisasi. Adanya korelasi dalam studi rata-rata untuk menghasilkan satu estimasi untuk penelitian. Mengenai identifikasi variabel, variabel bebas atau independent variable adalah HPWP atau High Performance Work Practice yang menjelaskan mengenai praktek kerja berkinerja tinggi. Sementara untuk variabel terikat atau variabel tergantung adalah kinerja perusahaan. Penelitian kinerja perusahaan terutama menerapkan dua pendekatan, yaitu manajemen sumber daya manusia strategi yang berbeda dengan pendekatan universalistik dan praktek terbaik dan pendekatan kontingensi. HPWS yang terintegrasi komplementer dirancang tidak hanya untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan karyawan, tapi juga untuk mendorong dan memotivasi mereka untuk berinvestasi tambahan diskresioner waktu dan usaha. Selanjutnya, pertanyaan mengenai hubungan sebab akibat pada desain longitudinal adalah apakah A dan B berkolerasi atau berkovarians? Jawabannya ya, bahwa variabel A dan B adalah berkorelasi mengacu pada temuan dari jurnal Human Resource Management Review yang menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif antara praktik kerja berkinerja tinggi dan juga kinerja perusahaan yang telah berlebihan. Apakah ada time order bahwa variabel A muncul sebelum variabel B? Jawabannya adalah iya, karena data
Berdasarkan hasil penelitian, teruji bahwa jawabannya ada time order of event. Karena data mengidentifikasi hasil studi yang dipublikasikan dan tidak dipublikasikan. Kemudian memeriksa data referensi masing-masing studi yang diidentifikasi, serta ulasan dari meta-analisis strategi manajemen hubungan manusia. Data di periode waktu setelah implementasi praktik sumber daya manusia, antara lain data praktik SDM yang dikumpulkan pada tahun pertama atau T1, sedangkan kinerja perusahaan atau data dikumpulkan pada tahun kedua atau T2. Pertanyaan selanjutnya adalah, apakah tidak ada penyebab lain dari variabel C, D, E yang menyebabkan perubahan dalam B, atau variabel B hanya disebabkan oleh A? Jawabannya adalah tidak. Tidak ada penyebab lain, oleh karena yang mempengaruhi kinerja perusahaan adalah hanya sistem praktik kerja berkinerja tinggi yang akan memiliki pengaruh lebih kuat pada praktek manajemen sumber daya manusia secara individu. Sehingga setiap unit peningkatan adopsi HPWP, khususnya dalam pembentukan serangkaian kombinasi dan saling menguatkan praktek manajemen sumber daya manusia. Selanjutnya, saya akan memberikan penjelasan sedikit dari desain penelitian kuantitatif, yaitu desain cross-seksional. Pada kesempatan ini, saya menggunakan judul Ethical Leadership dan Team Level Creativity, yaitu Mediation of Psychological Safety Climate and Moderation of Supervisor Support for Creativity. Tujuan dari penelitian ini adalah menggali bagaimana dan kapan kepemimpinan etik memprediksi 3 bentuk dari tingkat kreativitas tim yang disebut dengan kreativitas tim, rata-rata kreativitas anggota, dan juga penyebaran kreativitas anggota. Untuk hipotesis sebagaimana berikut ini. Metode penelitian yang digunakan pada desain cross-seksional ini adalah mendistribusikan kuesioner kepada anggota dan pimpinan 58 tim. Peserta akan diinstruksikan untuk mengembalikan kuesioner yang diselesaikan dalam amplop tertutup yang akan diberikan atau dikembalikan. Sampel analisis akhir terdiri dari 230 anggota dan 44 pemimpin dari 44 tim dengan rata-rata 5,23 anggota per tim dari berbagai industri seperti keuangan, pendidikan, konstruksi, mesin, dan obat-obatan. Manajer SDM dari 50 organisasi di Beijing, Shanghai, Wuhan, dan 12 kota lainnya di Cina. Dalam hal ini melibatkan peneliti yang ahli dalam 2 bahasa atau bilingual, yang memahami atau ahli dalam organisasi, perilaku organisasi, dan manajemen sumber daya manusia. Dengan penelitian menggunakan instrumen dengan skala Likert poin 1 hingga 5. Selanjutnya, untuk identifikasi variabel adalah variabel bebas, adalah kepemimpinan etik. Variabel terikat meliputi kreativitas tim, rata-rata kreativitas anggota, dan penyebaran kreativitas anggota. Pada penelitian ini, mediator variabel adalah iklim keselamatan psikologis, sementara variabel mediasi adalah dukungan penyelia atau supervisor bagi kreativitas. Dalam hal ini, kepemimpinan etis dibentuk dalam ketiga aspek yang berbeda dalam kreativitas. Tingkat tim dengan meningkatkan kreativitas tim dan rata-rata usia kreativitas anggota, serta dengan mengurangi penyebaran kreativitas anggota. Ketika terdapat supervisor atau penyelia mendukung untuk kreativitas tinggi, maka karyawan akan memiliki sumber daya khusus untuk kreativitas yang membuat mereka merasa aman secara psikologis dan akan melengkapi dan menyalurkan pengaruh yang relatif umum dari kepemimpinan etis atau etik untuk arah spesifik. Selanjutnya adalah pertanyaan terkait dengan hubungan sebab akibat pada desain cross-seksional adalah apakah A dan B berkolerasi atau berkovariansi? Jawabannya adalah iya. Berdasarkan hasil penelitian, terdapat korelasi antara A dan B yang memberikan bukti menunjukkan bahwa kepemimpinan etik akan memperkuat kreativitas, serta rata-rata kreativitas anggota, tetapi akan menurunkan penyebaran kreativitas anggota. Sementara lain,
Iklim keselamatan psikologis dapat memediasi hubungan antara kepemimpinan etis dan tingkat kreativitas tim. Dukungan supervisor atau penyelia bagi kreativitas akan memperkuat pengaruh kepemimpinan etik pada iklim keselamatan psikologis. Pengaruh tidak langsung kepemimpinan etik pada tingkat kreativitas tim melalui iklim keselamatan psikologis. Selanjutnya pertanyaan adalah apakah ada time order of event bahwa variabel A muncul sebelum variabel B? Jawabannya, untuk desain cross-seksional adalah tidak. Berdasarkan hasil penelitian, oleh karena A sebagai kepemimpinan etik muncul bukan sebelum variabel B, yaitu kreativitas tim dan rata-rata kreativitas anggota dari dukungan penyelia bagi kreativitas. Tetapi A muncul setelah B. A dalam hal ini adalah kepemimpinan etik. Pertanyaan terakhir adalah, apakah tidak ada penyebab lain, variabel C, D, E, dan seterusnya, yang dapat menyebabkan perubahan dalam variabel B? Dalam hal ini, B hanya dianggap disebabkan oleh A. Jawabannya adalah tidak. Dengan penjelasan adalah berdasarkan hasil penelitian, riset ini penyebab meningkatnya kreativitas tim, rata-rata kreativitas anggota, dan menurunnya penyebaran kreativitas anggota adalah etik, kepemimpinan etik. Demikian video yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa memberi manfaat buat diri saya dan bagi yang lain. Terima kasih.